Saatnya Anda menyaksikan Kompas Bisnis, Saudara, bersama saya, Yan Rahman. Saudara, perang yang terjadi antara Amerika Serikat Israel melawan Iran ini membuat pemasok nafta bahan baku plastik dari Timur Tengah bermasalah, sehingga memicu melonjaknya harga. Untuk mengantisipasi hal ini, pemerintah bilang sudah mendapatkan alternatif lain pemasok bahan baku plastik dari Afrika, India, dan Amerika. Meski demikian, proses distribusi membutuhkan waktu. Saat mengunjungi pengolahan budidaya maggot di Kelurahan Jetis, Kecamatan Sukoharjo, Kota Kabupaten Sukoharjo, Jawa Tengah, Menteri Perdagangan Budi Santoso bilang harga plastik mengalami kenaikan signifikan karena nafta bahan baku pembuatan plastik selama ini masih impor dari Timur Tengah. Dengan adanya konflik Timur Tengah menyebabkan rantai distribusi bermasalah. Tidak hanya Indonesia, namun juga dialami Singapura, Thailand, Taiwan, hingga Korea Selatan yang selama ini juga menyuplai ke Indonesia. Pemerintah pun mencari alternatif memasok nafta dari Afrika, India, dan Amerika. Saat ini pemerintah sudah mendapatkan kepastian pasokan dari 3 negara tersebut, meski demikian proses distribusi membutuhkan waktu. Jadi memang kita itu kan bahan bakunya salah satunya impor. Kita impor nafta itu dari Timur Tengah, ya. Timur Tengah kan lagi terdampak. Nah, kita carikan alternatif pemasok bahan baku, pemasok nafta itu dari Afrika, dari India, dan dari Amerika. Dan kita sudah mendapatkan itu, tapi kan proses ya, karena dari Timur Tengah, kemudian shifting ke Afrika, ke India, ke Amerika, jadi sedikit perlu waktu. Sementara itu, dampak kenaikan harga plastik mulai dirasakan langsung oleh pelaku usaha. Salah satunya pelaku usaha minuman di Sukoharjo. Ia mengatakan harga gelas plastik naik hingga 80%. Kenaikan sudah dirasakan sejak pertengahan bulan puasa atau sejak meletusnya perang Iran dengan Amerika Serikat dan Israel. Saat ini, pihaknya masih memilih bertahan untuk tidak menaikkan harga jual minuman yang menggunakan gelas plastik. Ia memilih melihat perkembangan kondisi pasar ke depan, meski kenaikan signifikan cukup memberatkannya. Jujur aja, mengalami kenaikan itu 80%. Sejak mengalami kenaikan itu sejak puasa. Sebenarnya mengalami kenaikan itu setelah perang Iran berapa hari atau berapa minggu itu mulai langsung naik. Semuanya tahu, bukan hanya pelaku usaha, tetapi juga konsumen atau pelanggan kita sudah memahami bahwa semuanya mengalami kenaikan. Yang mengalami kenaikan sebenarnya bukan pelaku dari ekstra aja ya, semuanya mengalami kenaikan. Dari KAP kami, sebenarnya kami sudah kerjasama dengan suatu produsen ya. Di suatu produsen ini kami sudah bekerja sama lama. Kami juga sudah melakukan pembicaraan. Kalau kenaikan ya tolong jangan terlalu tinggi dulu. Dengan kondisi ini, pelaku usaha berharap agar pemerintah secepat mungkin mendapatkan alternatif dan konflik Timur Tengah segera mereda agar rantai pasokan kembali normal dan harga bahan baku bisa kembali stabil. Nicholas Irawan, Kompas TV, Sukoharjo, Jawa Tengah. Sementara itu, Saudara, harga berbagai jenis plastik di Pasar Bauntung, Banjarbaru, Kalimantan Selatan juga mengalami kenaikan signifikan dalam 2 pekan terakhir. Lonjakan harga ini dirasakan langsung oleh para pedagang dan pelaku UMKM. Harga berbagai jenis plastik di Pasar Bauntung, Banjarbaru pada Jumat pagi 3 April masih terpantau mengalami lonjakan yang cukup tajam. Menurut sejumlah pedagang, kenaikan harga ini terjadi secara bertahap hampir setiap hari dalam 2 minggu terakhir. Kenaikan paling mencolok terjadi pada gelas plastik. Harga per dus berisi 2.000 cup yang sebelumnya dijual sekitar Rp280.000 kini melonjak hingga Rp500.000. Untuk penjualan eceran per 50 gelas, harga naik dari Rp10.000 menjadi Rp15.000. Tak hanya gelas, harga kantong plastik kresek juga ikut naik. Untuk ukuran kecil dari Rp3.000 menjadi Rp5.000, sedangkan ukuran tanggung naik dari Rp5.000 menjadi Rp8.000. Yang biasanya Rp3.000 jadi Rp5.000, plastik tanggung biasa Rp5.000 jadi Rp8.000. Sama sekitar 2 mingguan 7 bulan naiknya lah. Ini biasa Rp10.000, Rp15.000 naiknya. Ada yang sehari naik 3 kali. Dampak kenaikan ini juga mulai dirasakan oleh para pedagang sembako sejak sepekan terakhir.
Harga plastik kecil untuk kemasan tepung dan bumbu kini mencapai Rp5.000 dari sebelumnya hanya sekitar Rp1.500. Guna menjaga daya beli pelanggan, pedagang sembako memilih tidak menaikkan harga barang dagangan serta menyiasatinya dengan cara menghemat penggunaan plastik seperti menggabungkan beberapa jenis belanjaan dalam satu kemasan besar. Kalau kita kadang masalahnya kadang seberapa gitu. Ya diakali ya, umpamanya bawangnya dulu perapatan, wah ini jadi satu, bawang merah, bawang putih gitu. Dijadikan satu gitu Pak ya, lebih hemat plastik jadinya gitu ya. Kenaikan harga bahan pengemas ini menjadi tantangan baru bagi para pedagang di pasar tradisional. Masyarakat dan pedagang berharap harga plastik kembali stabil karena fungsinya sangat vital dalam aktivitas ekonomi sehari-hari. Nabila Ceva, Kompas TV, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Lonjakan harga plastik juga terjadi di Kabupaten Majalengka, Jawa Barat. Bahkan kenaikan harga terpantau hingga 2 kali lipat. Di pasar tradisional Raja Galuh, Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, ini harga semua jenis plastik mengalami kenaikan. Harga plastik naik Rp5.000 hingga Rp10.000 per kilogramnya. Bukan hanya pedagang, pembeli juga mengaku kaget dengan adanya kenaikan harga plastik di pasaran, padahal sebelumnya hanya Rp17.000 per kilogram naik menjadi Rp27.000 per kilogram. Sekarang kan semuanya naik lah, bukan ini ganti harga, semuanya ganti harga gitu ya. Cuma saya kemarin ada salah ke sini, dari sana sudah 14. Kita jual tadi sekitar 10, tadinya kan 8 bisa, sekarang bisa jual 10. Sekarang 14. Dari sana saja. Iya, ini belum tentu ini 14 apa benar apa enggaknya itu. Gitu. Soalnya saya belum beli lagi ini, pasti tombok lagi. Imbas terganggunya pasokan bahan baku, harga sejumlah produk berbahan plastik melonjak. Dampaknya mulai terasa pada usaha dengan barang konsumsi sehari-hari yang menggunakan plastik kemasan. Kenaikan harga plastik dipicu konflik geopolitik Timur Tengah yang berdampak pada terganggunya jalur distribusi di Selat Hormuz. Bukan hanya distribusi minyak, tapi juga pasokan sektor industri termasuk petrokimia yang mengolah minyak dan gas bumi menjadi berbagai bahan kimia turunannya. Di antaranya adalah propilena turut naik 24%. Sebagai informasi, propilena merupakan jenis plastik yang banyak digunakan untuk kemasan makanan, wadah, hingga perlengkapan rumah tangga. Sementara polietilena juga turut naik harganya yang merupakan jenis plastik yang umum dipakai untuk kantong kresek, botol, dan berbagai kemasan. Selama ini, saudara, kawasan Timur Tengah menyumbang sekitar 25% ekspor polietilen dan polipropilen dunia. Seiring dengan terganggunya distribusi di Selat Hormuz, harga bahan baku plastik etilen di Amerika Serikat juga turut meroket. Terhitung dari awal perang pada akhir Februari lalu, harga plastik di Amerika Serikat masih terpantau di level 18,5 sen per pound. Ini meningkat drastis menjadi 26 sen pada 6 Maret hingga menembus level 27 sen per pound pada 13 Maret. Dan hingga kini harganya masih terpantau dalam tren naik. Jika dihitung dari 27 Februari hingga 13 Maret saja, ini kenaikan harga bahan baku plastik di Amerika Serikat melampaui 31%. Sementara itu, saudara, ini sejak serangan Amerika Serikat Israel ke Iran pada akhir Februari lalu, kenaikan harga plastik di Tiongkok juga meningkat. Ini sekitar kenaikannya 27%. Dengan rincian, pada sehari sebelum perang, harga plastik masih terpantau di 6.596 yuan per ton, menembus level 7.000 yuan pada 10 Maret, dan melampaui harga 8.000 yuan pada 16 Maret, hingga akhirnya menembus harga 9.000, tepatnya 9.248 yuan per ton pada 23 Maret 2026. Bahkan jika dihitung dari awal tahun 2026, kenaikan harga plastik di Tiongkok telah menembus 45%. Ini merupakan level kenaikan tertinggi dalam 4 tahun terakhir.
Lalu saudara, apa skenario terburuk jika pasokan bahan baku plastik global terus terganggu akibat perang di Timur Tengah? Risiko apa saja yang akan dihadapi pengusaha yang juga berujung pada konsumen? Kompas Bisnis usai jeda akan kembali dengan pembahasan lengkapnya untuk Anda. Amerika Serikat, Israel versus Iran disusul penutupan Selat Hormuz memicu kenaikan harga plastik global. Di dalam negeri, hal ini sudah dirasakan oleh pengusaha hingga konsumen. Apa skenario terburuk jika kondisi ini terus berlangsung dan risiko apa saja yang akan dihadapi pengusaha yang juga berujung pada konsumen? Kita langsung tanya pada Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Pusat Belanja Indonesia atau APPBI, Alfonsus Wijaya. Pak Alfonsus, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Yan. Apa kabar? Kabar baik. Pak Alfonsus, ini harga bahan baku plastik global kan naik. Kemudian langkah apa saja yang kini dilakukan oleh para pengusaha menahan atau mau tidak mau ya harus menaikkan harga? Ya, saya kira yang utama pasti diusahakan menahan kenaikan harga. Jadi saya kira itu yang harus kita upayakan bersama ya, semaksimal mungkin begitu. Di tengah situasi dan kondisi ekonomi seperti saat ini itu kan, jadi jangan sampai menambah beban masyarakat begitu. Jadi diupayakan gitu menahan kenaikan harga. Tetapi kan stok bahan baku tentunya juga tidak banyak begitu, sehingga tentunya dengan stok yang lama itu bisa dengan harga yang lama gitu. Tapi kalau stok bahan bakunya yang baru dengan harga yang sudah tinggi, tentunya terpaksa kenaikan harga itu akan terjadi begitu. Jadi saya kira langkah utama tentunya adalah bagaimana mempertahankan harga begitu, karena situasi dan ekonomi saat ini, terlebih saat ini kalau di sektor retail ini adalah kan memasuki low season ini ya setelah Idul Fitri. Jadi kalau di Indonesia itu kan selalu setelah Ramadan, setelah Idul Fitri itu adalah peak season gitu ya, penjualan retail di Indonesia, dan biasanya langsung masuk ke low season. Saya kira itu sudah umum terjadi di Indonesia. Nah sekarang ini kita sedang masuk di periode low season ini, karena baru berakhir Idul Fitri begitu ya. Jadi triwulan 2 dan triwulan 3 di Indonesia ini menjadi low season untuk sektor retail begitu. Nah, kalau ditambah dengan beban-beban yang tadi, kenaikan harga dan sebagainya, tentunya ini akan semakin menekan lagi low season kita begitu. Jadi saya kira sudah low seasonnya panjang begitu, karena Idul Fitri dan Ramadan itu datang lebih awal gitu di triwulan 1, sehingga triwulan 2 dan triwulan 3 ini akan menjadi low season yang panjang ya, dua triwulan begitu. Jadi saya kira kondisi-kondisi ini yang harus kita perhatikan bersama begitu. Jadi sehingga tentunya situasi dan kondisi tidak semakin menekan low season kita begitu. Jangan sampai low season yang panjang ini menjadi low season panjang dan dalam gitu. Kita hindari dalamnya begitu ya. Kalau panjang itu kan tidak bisa dihindari gitu ya, karena memang sudah terjadi demikian ya. Tetapi jangan sampai menjadi low season yang panjang dan dalam begitu. Salah satunya adalah bagaimana mengupayakan harga-harga ini. Tetapi saya kira ini tidak bisa ditahan juga. Harga pasti akan naik begitu ya, karena bahan baku akan naik, dan saya kira kita belum tahu ini perang di Timur Tengah ini kapan berakhir begitu. Jadi saya kira harga pasti seperti tadi juga sudah disampaikan begitu, harga pasti akan naik ya di pasar, di market ini harga sudah naik begitu. Oke. Dan saya kira ini dampak yang paling berat itu adalah di kelas menengah bawah begitu. Jadi saya kira itu yang akan terdampak begitu ya, lebih dalam gitu daripada yang di kelas menengah atas begitu. Demikian. Oke, kenaikan harga plastik ini sudah dirasakan sekali ya Pak di level bawah. Tadi juga ada pantauan dari sejumlah pasar tradisional di beberapa daerah soal kenaikan harga plastik ini. Kemudian kalau kita melihat hal ini, kekhawatiran terbesar apa sih yang dirasakan oleh pengusaha menyikapi kondisi melambungnya harga plastik? Tadi juga disebutkan ada yang juga low season yang juga dikhawatirkan panjang dan dalam. Apakah ini ada kaitannya dengan risiko inflasi harga? Iya, saya kira demikian begitu. Jadi target pertumbuhan ekonomi kita kemungkinan akan sangat upayanya menjadi semakin berat begitu ya untuk mencapai target-target pertumbuhan ekonomi ya di tengah situasi seperti saat begini. Tadi saya sampaikan juga ini yang paling terdampak adalah di kelas menengah bawah begitu, sedang yang mana itu adalah sektor ataupun segmen market yang segmen pasar yang paling besar begitu di sektor retail gitu ya. Jadi ini yang akan terdampak, karena kalau yang di menengah atas sudah banyak opsi-opsi lain penggunaan
selain daripada plastik begitu ya. Jadi saya kira itu sudah terjadi, sudah cukup lama begitu. Misalkan contoh di pusat-pusat perbelanjaan itu kan sudah dilarang begitu ya, menggunakan plastik dan sebagainya, kemasan-kemasan plastik dan sebagainya begitu. Mereka sudah memilih opsi-opsi lain yang memang harganya lebih mahal begitu. Tetapi saya kira itu tidak terlalu menjadi bukan upaya-upaya baru lah gitu ya. Itu sudah dilakukan sejak lama begitu. Sehingga yang menjadi masalah ini ada yang di kelas menengah bawah begitu. Ini yang akan lebih terdampak, di mana itu adalah pasar yang paling besar begitu. Sehingga inilah dikhawatirkan akan mempengaruhi tadi terhambatnya pertumbuhan ekonomi kita begitu ya, di triwulan 2 dan triwulan 3 begitu. Jadi saya kira memang harus segera diambil langkah-langkah untuk mengatasi ini begitu. Jadi jangan sampai nanti pertumbuhan ekonomi kita akan terhambat gitu ya di triwulan 2 dan triwulan 3 begitu. Yang paling merasakan adalah kelas menengah ke bawah karena memang pasar yang paling besar. Kalau kita bisa hitung ataupun kalkulasikan begitu ya Pak Alfonsus, berapa persen sih rata-rata kenaikan harga jual eceran yang harus dibayar konsumen akibat kenaikan biaya kemasan plastik pada produk kebutuhan pokok seperti misalkan minyak goreng, beras dan juga deterjen begitu? Saat ini sudah ada yang menaik sampai dengan 20% begitu. Jadi saya kira ini sudah terjadi begitu ya. Ada beberapa produk barang yang sudah naik sampai dengan 20% gitu. Dan ini saya pikir cukup tinggi begitu. Jadi mudah-mudahan tidak akan lebih dari 20% tadi begitu. Sehingga kembali lagi ini yang akan menghambat penjualan di sektor retail di triwulan 2 dan triwulan 3 ini begitu. Demikian. Oke, kalau kita juga melihat dari sisi konsumen, Pak Alfonsus, dalam kategori makanan siap saji yang dibungkus ataupun take away begitu, apakah konsumen kini dibebankan biaya tambahan terpisah untuk kantong atau juga wadah plastik yang sebelumnya gratis? Ya, saya kira beberapa retail begitu, khususnya yang di kelas menengah atas sudah memberlakukan tersebut kan. Cara mengurangi plastik, penggunaan plastik pertama adalah tentunya mencari alternatif ya selain plastik begitu. Kedua adalah plastik berbayar begitu ya. Ini adalah cara-cara untuk mengurangi penggunaan plastik begitu. Jadi saya kira dua strategi ini yang dilakukan selama ini begitu ya. Meskipun sekarang ini kan sebetulnya sudah banyak terbiasa khususnya di kelas menengah atas membawa kantong sendiri begitu ya, membawa tas belanja sendiri dan sebagainya. Jadi saya kira kembali lagi yang paling akan terdampak ini adalah tadi seperti dilaporkan juga adalah di pasar-pasar begitu ya, di pasar-pasar tradisional, kemudian UMKM begitu. Usaha-usaha rakyat tentunya yang masih menggunakan plastik-plastik ini. Jadi saya kira ini yang akan paling terdampak begitu. Ya. Demikian. Kalau kita berbicara soal kenaikan harga gitu, biasanya suka ada yang dikurangi nih Pak Alfonsius. Biasanya mengurangi kuantitas atau mengurangi kualitas. Sebetulnya kalau kita melihat hal ini, seberapa banyak produsen yang memilih untuk mengurangi volume atau berat isi produk, misalnya snack ataupun juga sabun cair, namun tetap menjualnya dengan harga yang sama demi menutupi mahalnya biaya kemasan plastik? Saya kira itu sudah beberapa dilakukan begitu. Saya kira itu menjadi strategi yang cukup baik begitu ya untuk mengurangi beban ataupun mengurangi masalah daya beli masyarakat khususnya yang kelas menengah bawah. Pada saat pandemi COVID begitu itu sudah dilakukan gitu ya dengan membuat kemasan yang lebih kecil begitu ya. Dan kemudian juga dengan berbagai paket-paket begitu sehingga beli satu dapat 3 dan sebagainya. Sehingga inilah yang menurut saya yang harus dilakukan oleh para pelaku usaha, bagaimana menyiasati begitu ya kondisi-kondisi seperti sekarang ini, tetapi di satu sisi bagaimana kita juga tidak membebani masyarakat khususnya yang di kelas menengah bawah begitu. Jadi kita harus pandai-pandai berinovasi begitu ya, punya kreativitas begitu, sehingga masyarakat khususnya di kelas menengah bawah ini masih bisa membeli dengan harga terjangkau, tetapi dari sisi kualitas tentunya tidak berkurang begitu, hanya saja volumenya menjadi lebih kecil begitu ya. Jadi saya kira kemasan-kemasan kecil itulah tentunya juga menjadi salah satu strategi kita begitu ya untuk menghadapi situasi ini begitu. Dari quality saya kira jangan dikurangi ya. Jadi itu nanti masyarakat yang akan merasa dirugikan gitu ya.
Tetapi kalau kemasan lebih kecil, saya kira itu masih bisa diterima begitu ya, karena menjaga daya beli masyarakat, Oke, khususnya berarti di kelas lebih menengah ke bawah. Ya, kuantitas begitu ya dengan menggunakan kemasan-kemasan kecil. iya, iya, Lalu iya, lalu, iya, betul. kalau kita tarik lagi ini bagaimana konsumen dapat mengidentifikasi perubahan ini agar tidak merasa dalam tanda kutip itu tertipu begitu oleh kemasan yang terlihat besar namun nyatanya isinya berkurang? Iya, saya kira Hmm, pelaku usaha harus bisa menyampaikan sejelas-jelasnya begitu ya, barang-barang yang dijual begitu. Jadi saya kira sosialisasi, publikasi tentunya juga menjadi satu faktor penting begitu di sektor retail begitu ya. hmm, hmm. Tetapi saya kira masyarakat umumnya juga sudah bisa memahami lah situasi dan kondisi saat ini begitu. Situasi ini tentunya harus kita antisipasi begitu. Jadi tadi saya sudah sampaikan juga triwulan 2 dan triwulan 3 ini menjadi upaya-upaya yang cukup panjang begitu ya, Mhm, mhm. untuk melewati triwulan 2 dan triwulan 3 begitu. Jadi saya kira di tengah situasi perang yang sampai dengan saat ini masih belum jelas begitu. Oke, Di satu sisi juga kita harus memperkuat perdagangan dalam negeri kita supaya kita bisa mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri begitu ya. Jadi saya kira itu yang sudah dilakukan oleh kita pada saat COVID mhm, begitu. Di Indonesia juga relatif pertumbuhan ekonomi Indonesia lebih baik begitu dari negara-negara lain pada saat pandemi COVID, karena salah satunya adalah dengan mendorong perdagangan dalam negeri begitu untuk mengurangi ketergantungan. Jadi saya kira ini yang harus terus juga dilakukan oleh kita semua begitu. Bagaimana kita mendorong perdagangan dalam negeri supaya pertumbuhan ekonomi kita tetap terjaga gitu, mhm, paling mhm. tidak begitu ya. Jadi strategi-strategi ini yang tadi sudah kita diskusikan bersama, saya kira itu tetap harus diperhatikan terus karena itu adalah bagian dari bagaimana mendorong perdagangan dalam negeri supaya kita Oke, lepas ataupun paling tidak minimal lah tergantung dengan luar negeri begitu. Situasi oke. global yang sampai dengan saat ini masih tidak jelas begitu. Mhm, Demikian. mengurangi ketergantungan terhadap luar negeri dan mendorong perdagangan dalam negeri. Tapi kalau kita ngomongin sektor, Pak Alfonsus, sektor dan juga industri mana saja yang paling terdampak dan bagaimana strategi jangka pendeknya menurut Anda? Ya, saya kira nomor satu adalah tentunya ekspor ya. Ini ekspor kita terganggu begitu, di mana biaya kontainer mahal. Saya kira ini menjadi sangat transportasi itu ya, logistik menjadi sangat mahal begitu. Jadi saya kira ini yang akan terdampak begitu. Tetapi saya kira juga kita harus bisa mencari berbagai alternatif begitu ya, alternatif negara-negara tujuan begitu. Jadi saya kira pemerintah juga sudah melakukan hal tersebut begitu. Bagaimana kita memperkuat di negara sesama negara tetangga, negara ASEAN begitu, jadi negara Asia dan sebagainya supaya kita tidak tergantung dengan dampak daripada Timur Tengah begitu ya, Mhm, perang mhm, di Timur Tengah. mhm. Tetapi kembali lagi konsumsi masyarakat ini kan menopang pertumbuhan ekonomi kita yang besar begitu ya, 57% menopang PDB kita begitu. Jadi saya kira ini yang harus terus kita jaga begitu. Jadi diharapkan pemerintah bisa memberikan berbagai macam stimulus, berbagai macam insentif begitu untuk mendorong perdagangan dalam negeri khususnya konsumsi masyarakat. Pemerintah sudah menerapkan efisiensi di Mhm. anggaran pemerintah begitu. Tentunya juga ini akan berdampak terhadap perdagangan dalam negeri. Kemudian juga dengan WFH dan sebagainya, ya saya kira ini tidak bisa berdiri sendiri begitu, harus dibarengi juga dengan berbagai stimulus, berbagai insentif begitu untuk mendorong. Ini kan semua mencegah begitu ya, Mhm, mhm. menurunkan aktivitas begitu. Tapi bagaimana kalau hanya itu dilakukan tanpa diberikan stimulus ataupun program-program insentif, tentunya ini akan menghambat pertumbuhan ekonomi. Jadi saya kira selain tadi melakukan pemotongan anggaran dan sebagainya, kemudian juga ada WFH dan sebagainya, juga harus banyak diberikan stimulus-stimulus begitu, insentif-insentif untuk bisa mendorong perdagangan dalam negeri itu agar pertumbuhan ekonomi kita dapat terjaga. Kalau Oke, tidak, saya kira akan menjadi berat begitu ya, tekanannya akan semakin berat, khususnya di triwulan 2 dan triwulan 3 ini begitu. oke. Demikian. Stimulus-stimulus yang perlu diberikan mengingat triwulan kedua dan tiga juga ada low season begitu yang memang dikhawatirkan. Kalau tadi kita di awal sempat berbicara langkah pemerintah. Kemarin kan sempat pemerintah menyebutkan
buka alternatif membeli bahan baku plastik dari negara lain selain dari Timur Tengah. Ada Afrika, India, dan juga Amerika Serikat. Apakah ini cukup melegakan bagi pengusaha, Pak? Ya, tentu saja ini adalah bagaimana mitigasi begitu ya situasi dan kondisi saat ini begitu. Tetapi saya kira juga perlu upaya-upaya keras begitu ya. Tentunya pertama tadi dari sisi waktu begitu. Kemudian juga tentunya kan banyak negara juga yang mengalami kesulitan begitu ya, bukan negara kita saja begitu. Jadi saya kira perlu dilakukan juga langkah-langkah yang strategis begitu, cukup taktis begitu ya, daripada pemerintah dan para produsen begitu, para pelaku usaha produsen. Jadi saya kira tentunya ini akan menolong kita begitu ya, dengan berbagai macam alternatif sumber begitu, opsi-opsi lain dari sumber-sumber bahan baku plastik ini. Tentunya ini akan menolong kita begitu. Tetapi saya kira strateginya harus dilakukan semua begitu ya, bersamaan. Jadi mencari alternatif sumber bahan baku, kemudian juga bagaimana kita melakukan efisiensi begitu. Diharapkan juga masyarakat melakukan efisiensi penggunaan plastik begitu. Kemudian juga bagaimana para produsen pelaku usaha membuat alternatif begitu ya, opsi-opsi daripada kemasan-kemasan yang non plastik begitu. Jadi saya kira ini yang kita harus lakukan bersama-sama. Sambil tadi bagaimana kita keluar dari tekanan ini supaya pertumbuhan ekonomi kita di triwulan 2 dan triwulan 3 tetap terjaga. Tidak mudah ini, semuanya harus kita lakukan bersamaan begitu ya. Saya kira ini memang tidak mudah begitu, tetapi saya kira ini yang harus kita lakukan begitu. Pada saat COVID seluruh dunia mengalami hal yang sama. Kalau sekarang ini kan berbeda-beda situasinya tiap negara begitu. Ada yang relatif lebih baik, ada yang relatif juga lebih berat begitu ya. Jadi saya kira kalau pada saat COVID semua hampir sama mengalami situasi yang sama. Ini sedikit berbeda sekarang begitu. Jadi saya kira bagaimana kita bertindak cermat begitu menghadapi situasi ini. Jadi semua yang harus kita lakukan secara bersamaan begitu. Demikian. Oke, tindakan itu harus dilakukan secara bersama-sama, baik dari pemerintah, pengusaha, dan juga konsumen begitu. Kalau kita berbicara dari segi, tadi kita sudah ngomongin soal pemerintah. Dari pengusaha, opsi apa saja yang bisa dilakukan pengusaha menghadapi kondisi terburuk jika harga plastik tidak kunjung turun? Tadi kita sempat ngomongin soal inovasi, apakah meningkatkan inovasi produksi hingga diversifikasi juga untuk menyiasati kelangkaan bahan baku? Ya, saya kira semua opsi harus bisa diantisipasi, dipersiapkan oleh para pelaku usaha begitu. Jangan sampai nanti situasinya menjadi terlanjur berat begitu ya. Tapi satu sisi kan kita juga berharap perang di Timur Tengah ini bisa segera selesai begitu, bisa segera tuntas begitu, sehingga tidak berdampak berkelanjutan. Tetapi para pelaku usaha saya kira tentunya akan tadi ya membuat berbagai macam alternatif dari sisi produksi begitu, bagaimana menghemat begitu. Jadi saya kira dalam situasi sekarang tidak ada salahnya begitu membuat mungkin kandungan plastiknya lebih kecil begitu ya. Sehingga mungkin akan mempengaruhi sedikit kualitas daripada plastik-plastik ini. Tetapi saya kira untuk saat ini, untuk kategori-kategori tertentu begitu, untuk penggunaan tertentu, saya kira tidak ada salahnya begitu. Kualitas plastiknya bisa dikurangi sedikit begitu ya, sepanjang itu tidak mengganggu dari sisi kesehatan gitu ya, safety begitu. Jadi saya kira itu yang bisa dilakukan begitu, supaya situasi ini bisa bertahanlah paling tidak begitu ya. Tetapi kembali lagi tadi saya sampaikan bahwa tentunya ini tidak bisa terus-menerus dilakukan. Suatu saat kalau situasi masih tidak kunjung mereda di Timur Tengah, ya saya kira tidak ada jalan lain gitu ya, harus menaikkan harga. Tetapi saya kira untuk penggunaan tertentu sekali lagi kita bisa kurangilah kualitasnya begitu ya. Oke, berarti dari sisi pengusaha adanya opsi inovasi, sementara dari pemerintah juga ada opsi untuk memberikan stimulus dan juga harus segera mencari solusinya karena memang yang terdampak ini kelas menengah ke bawah sebagai pasar yang paling besar penggunaan plastik ini. Terima kasih Alfonsus Wijaya, Ketua Umum APPBI atas waktunya bersama kami di Kompas Bisnis. Sehat selalu. Terima kasih Mas Yan. Sehat selalu. Saudara, usai jeda Sapa Indonesia Pagi akan kembali dengan informasi. 2 speedboat terbakar di desa Fala Bisahaya, Maluku Utara.